Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling berbagi, saling menasehati, dan saling membangun iman kerohanian kita semua. Firman Tuhan pada sore hari ini diberi satu judul, kerjakan apa yang dijumpai tanganmu. Ini mirip-mirip beberapa waktu yang lalu, judul firman Tuhan yang berbunyi, apa yang ada di tanganmu. Hampir mirip-mirip. Tapi Bapak Ibu Saudari, saya yakin dan percaya ayat-ayat yang kita akan baca pada sore hari ini adalah ayat-ayat yang sering dibaca, sering didengar. Dan pasti Bapak Ibu juga sudah menebak tentang apa yang dikerjakan oleh tanganmu ini tidak jauh dan tidak bukan ini sedang berbicara tentang pelayanan. Dan saya berkali-kali berkata bahwa khotbah-khotbah atau kesaksian-kesaksian firman Tuhan yang disampaikan yang berbau pelayanan, persembahan dan lain-lain ini adalah khotbah yang tidak populer atau yang tidak disukai oleh jemaat. Namun suka atau tidak suka, saya sebagai hamba Tuhan harus terus menyampaikan hal ini. Karena memang ayat-ayat atau firman Tuhan tentang pelayanan ini juga tertulis di dalam Alkitab kita. Dan tentu apa yang tertulis dan apa yang sudah difirmankan harus diteruskan, harus disampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Firman Tuhan ini terambil di kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Mari kita buka bersama kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Mungkin di versi elektronik beda satu ayat ya, kalau tidak salah sesudahnya. Ya, kalau di versi buku ini ayat 10. Mari kita akan buka bersama. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah konon ya, secara teologi dan juga secara tradisional banyak yang mengatakan penulisnya adalah Salomo. Tapi memang karena belum jelas, ada yang tidak berani memastikan apakah benar Salomo yang menulis. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang ditulis dalam kitab Pengkhotbah, dari gaya penulisannya memang cenderung sepertinya benar Salomo yang menulis. Lalu kenapa Salomo menulis kitab Pengkhotbah ini? Kalau kita baca kitab Amsal, sebetulnya kalau kita perhatikan ini adalah tulisan-tulisan Salomo saat dia masih berkuasa. Boleh dikata saat dia masih punya kekuatan, masih muda, ya dia menulis kitab Amsal. Tapi kalau kitab Pengkhotbah, ada yang menafsirkan bahwa Salomo menulisnya saat dia sudah mulai tua dan saat mulai kekuatannya tidak sekuat dulu. Kemungkinan juga mungkin dia sudah mulai ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Nah maka kalau kita baca kitab Pengkhotbah mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir, banyak kata-kata sia-sia, sia-sia, sia-sia. Kenapa Salomo begitu sering menuliskan kata sia-sia? Jadi dia membandingkan sebelumnya dan dia bandingkan dengan sesudahnya. Jadi waktu dia masih kuat, waktu dia masih berkuasa dengan dia setelah tidak lagi sekuat dulu dan kekuasaannya mulai berkurang. Dia mulai introspeksi diri, dia mulai mengingat, melihat, dan dia mulai merenungkan bahwa ternyata di dalam kehidupan dia saat jauh dari Tuhan banyak kesia-siaan. Dan kalau kita baca tadi di pasal 9 ayat yang ke-10 ini, dia menekankan bahwa kita semua ini akan selalu menemukan apa yang harus kita kerjakan, tetapi kita melalaikannya, kita mengabaikannya. Maka pesan ini sebetulnya juga berlaku bagi kita. Jadi Salomo menyesal
bahwa dia waktu itu sering meninggalkan Tuhan, berkali-kali berubah setia, dan dia mulai menyembah allah-allah lain sehingga kerajaannya mulai kacau balau sebenarnya. Jadi dia melihat, kalau begitu buat apa kita punya banyak hal, punya banyak kekayaan dan lain-lain. Maka kalau kita bandingkan di kitab pengkhotbah ini, kita kasih tanda, kita lihat dulu di Mazmur 127. Kita akan buka bersama kitab Mazmur 127. Mazmur 127 sebagai pembanding ayat 1. Mazmur 127 ayat 1, nyanyian ziarah Salomo. Sama, yang menulis adalah Salomo. Dikatakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau kita baca lagi di ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi kita lihat di sini bahwa membangun rumah atau juga boleh dikata berusaha, ya, sia-sia usaha orang yang membangunnya dan yang mengawal kota dan bangun pagi-pagi, jika tidak ada Tuhan di dalamnya, itu semua sia-sia. Bukan berarti kalau orang tanpa Tuhan tidak bisa membangun rumah. Bukan berarti kalau orang tanpa Tuhan tidak punya usaha. Bukan berarti kalau orang tanpa Tuhan nggak punya pekerjaan. Bisa, Bapak Ibu Sesari. Dan saya sering katakan, orang terkaya di dunia itu malah orang yang tidak percaya Tuhan. Malah orang yang tidak beragama justru bisa jadi orang terkaya di dunia. Lalu apa yang mereka peroleh? Kekayaan, kesenangan dunia. Tetapi ingat, jika tidak ada Tuhan di dalamnya, apa gunanya itu semua? Kembali ke Pengkhotbah 9 ayat 10. Tadi dikatakan bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam orang mati, dalam dunia orang mati. Ini bicara kesempatan. Bapak Ibu Sesari, saudara dan saya hari ini masih hidup. Artinya bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Nanti kalau sudah mati, di sini dikatakan kita tidak akan bisa bekerja lagi. Kita tidak punya pertimbangan lagi. Pengetahuan kita yang kita miliki saat kita hidup di dunia, entah hari ini mungkin ada yang S1, S2, S3, bahkan mungkin doktor, profesor atau apapun, jika sudah mati itu tidak ada gunanya lagi. Ya, pertanyaannya, kemana engkau akan pergi? Jadi kalau sudah mati, kemana engkau akan pergi? Kalau sudah mati, apa yang akan engkau kerjakan? Nggak ada lagi. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi ini bicara kesempatan, Bapak Ibu. Maka ini adalah hal yang sangat penting sekali bagi kita semua. Maka kalau kita bandingkan ya, di Ibrani pasal 10 ayat 25 juga sama. Kita lihat dulu Ibrani 10 ayat 25. Hampir senada, tapi ini bukan berbicara tentang pelayanan sebenarnya. Mari kita buka bersama Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini memang dipersempit. Ini bicara pergi ke pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi memang kebiasaan di luar sana. Di luar sana itu berarti orang-orang yang tidak percaya Tuhan bisa, atau orang yang percaya Tuhan tapi belum paham kenapa dirinya percaya Tuhan. Mereka punya kebiasaan apa? Meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah.
Jadi tidak suka. Ibadah itu adalah sesuatu yang menjadi beban. Ibadah adalah sesuatu yang mengganggu aktivitas dia. Sehingga ibadah ini adalah bukan sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Itu kebiasaan orang-orang di luar sana. Tetapi di sini firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan marilah kita saling menasihati di bagian tengahnya. Kiamat. Hari Tuhan identik dengan hancurnya dunia dan amat besar kecil. Kapan? Pribadi hari ini ada sudah jadi setiap waktu, setiap saat yang masih kita miliki itu adalah kesempatan yang jangan kita sia-siakan. Tadi kita pengkhotbah berkata dengan tegas kepada kita, pengurus-pengurus majelis gereja banyak
dia bunuh seorang diri. Luar biasa sekali. Tetapi apa yang terjadi saat cek. Iya. Kenapa tadi? Karena diancam oleh Isabel. Lalu kita lihat di ayat yang di bawahnya. Di ayat yang ke-10. Dari ayat 9 lah kita baca. Dari ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu kita lihat di ayat yang ke-14, hampir mirip jawabannya ini. Ayat 14, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sampai 2 kali Elia ini mengatakan, hanya aku seorang dirilah, hanya aku seorang dirilah. Jadi seolah-olah dia seorang yang one man show katanya, hanya maju sendiri. Benarkah Elia maju sendiri? Dia di titik itu tidak sadar bahwa ada Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memberikan kemenangan-kemenangan kepada Elia. Bukan dia sendiri. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-18, mari kita baca masih di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ternyata Tuhan sudah memberikan orang-orang yang ada di sekitar Elia ini bukan dalam jumlah sedikit, tapi ada 7.000 orang yang ada di sekitar Elia. Jadi hari ini juga Bapak Ibu Susari, terutama juga 6 orang pengurus baru gereja Banjarmasin ini, dan juga mungkin nanti akan ada timnya, ya ada seksi-seksi dan lain-lain. Tapi totalnya juga belum banyak. Tapi bersyukur ya, waktu kita mengadakan KPI pujian beberapa minggu yang lalu, ternyata waktu penutupan panitia itu ada 70 orang lebih ternyata yang terlibat di dalam KPI pujian ini. Jadi sangat-sangat bersyukur sekali, ternyata masih banyak yang mau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Dan saya yakin dan percaya ke depan akan semakin banyak lagi. Kita semua akan semakin ambil bagian dalam pelayanan itu. Entah apapun, banyak pelayanan-pelayanan yang masih bisa kita kerjakan di gereja ini. Jadi kembali Bapak Ibu Susari, jadi jelas sekali bahwa kita tidak sendiri. Kita masih punya banyak rekan kerja. Kita masih punya banyak teman-teman, baik di gereja maupun juga yang di luar sana tentunya. Namun kita akan lihat bahwa kehidupan kekristenan ini memang mau tidak mau ya, kita akan merasa sangat sibuk sekali. Mau tidak mau. Jadi kalau tidak mau sibuk, mungkin tidak ikut Tuhan saja.
Tapi kalau kita punya komitmen untuk ikut Tuhan, maka kita akan sibuk. Kita akan lihat di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat yang ke-58. Mari kita buka bersama. Kitab Lukas pasal 9 ayat yang ke-58. Lukas pasal 9 ayat yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat ini bukan berarti Yesus itu tidak pernah tidur. Wah, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak pernah tidur. Pernah, Yesus pernah tidur. Waktu peristiwa Yesus berada di sebuah kapal bersama dengan murid-muridnya, ada angin sakal, Yesus sedang tidur di buritan. Yesus pernah tidur. Tapi ayat ini lebih berbicara bahwa Yesus sangat sibuk sampai mau tidur saja kesempatan itu jarang terjadi, dengan kata lain demikian. Contoh kita lihat di Markus pasal 6 ayat 31. Mari kita buka Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-31. Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-31. Markus pasal 6 ayat 31, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kita lihat, makan pun tidak sempat, saking sibuknya. Lalu ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. 33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sibuk banget ya. Saya nggak kebayang ya kalau saya jadi Yesus itu. Mau kemana-mana, ketemu ini lagi, ketemu itu lagi, nggak bisa istirahat itu. Puji Tuhan loh, jadi hamba Tuhan saat ini seperti saya dan rekan-rekan yang lain masih punya banyak waktu untuk bisa beristirahat. Sebetulnya ada rasa malu juga ya kalau kita bandingkan dengan karya-karya Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dari desa ke desa, kampung ke kampung, kota ke kota, berkeliling terus mengabarkan Injil, hampir tidak punya waktu untuk istirahat. Sedangkan kami para hamba Tuhan masih punya waktu istirahat, masih bisa ngobrol, masih bisa duduk-duduk, masih bisa tidur, masih bisa cuti lagi. Rasa-rasanya waduh, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus dan murid-muridnya. Kita juga mungkin para jemaat mudah-mudahan punya perasaan yang sama ya, sungkan ya dengan Yesus. Iya ya, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang ada di tanganmu untuk kita lakukan dalam pelayanan kepada Tuhan. Belum banyak, terus terang saja, belum banyak. Dan satu nats firman Tuhan kita akan lihat di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ada dua hal di sini Bapak Ibu Saudari. Yang pertama adalah jika kita percaya Tuhan hari ini, firman Tuhan berkata apa? Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Yang kedua adalah kita akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang sudah Yesus lakukan. Mungkin muncul pertanyaan, mana bisa? Mana bisa? Tapi perlu kita ingat ya,
Sekarang tuh banyak potensi yang bisa kita kerjakan dibanding zaman Yesus. Zaman Yesus belum ada teknologi yang maju seperti sekarang ini. Sekarang kita sudah punya banyak sekali perangkat-perangkat teknologi yang memungkinkan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Yesus jalan kaki dari desa ke desa. Kalau kita mungkin bisa naik pesawat dari negara ke negara. Itu udah jauh lebih besar. Zaman Yesus mungkin hanya bisa berkirim surat atau berkirim pesan. Hari ini kita bisa pakai WA, hari ini bisa kirim video, detik ini sudah sampai langsung di detik yang sama, mungkin di belahan dunia yang lain. Itu jauh lebih besar daripada yang sudah Yesus lakukan. Jadi banyak hal sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang bisa kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan di gereja ini yang lebih besar daripada yang sudah Yesus lakukan. Jadi ini kita berharap saudara dan saya ya, hari ini mulai boleh dikata dibangunkan oleh firman Tuhan. Selama ini kita mungkin banyak yang terbuai, terlena, terinabobokan. Mungkin ada lagu Nina Bobo itu ya. Kita sudah bobo lama kita. Dibangunkan hari ini. Gedung baru ini, saya 3 minggu yang lalu saya sampaikan ya. Gedung ini akan jadi makin megah, makin mulia jika yang tinggal di dalamnya juga melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Gedung ini akan menjadi sia-sia. Kemewahannya, kemegahannya tidak akan ada artinya jika yang tinggal di dalamnya tidak memuliakan Tuhan. Jadi harus kolaborasi. Gedungnya sudah mewah, orangnya pun juga bisa memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Oh, sungguh mulia. Maka dalam kitab Hagai sebenarnya ada tertulis bahwa rumah Tuhan ini kemegahannya akan melebihi kemegahan rumah Tuhan yang lama. Padahal pada waktu itu, kalau di kitab Hagai kita baca, banyak sekali juga umat-umat Tuhan yang tidak memperhatikan rumah Tuhan. Mereka lebih banyak memperhatikan rumah-rumah pribadi. Rumah-rumah pribadi dipapani dengan begitu indah, begitu megah. Jadi kalau kita bandingkan, misalnya kalau hari ini ya, gereja dengan rumah pribadi kita, bagus mana gitu. Kadang-kadang ada juga yang bagus rumah pribadi kita, lebih besar rumah pribadi kita, lebih fasilitasnya lebih lengkap rumah pribadi kita daripada rumah Tuhan. Ini mengingatkan kita semua. Maka Hagai menegur bangsa atau umat Israel pada waktu itu untuk kembali membangun rumah Tuhan. Dan Tuhan berjanji, jika mereka mau membangun, Tuhan akan menggoncang seluruh bangsa sehingga mereka berbondong-bondong untuk memberikan entah itu bantuan berupa materi, uang, bahan bangunan, tenaga, pikiran, waktu untuk Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, kemegahan rumah Tuhan akan jauh lebih megah dari kemegahan rumah Tuhan yang lama. Hari ini kita mungkin juga belajar dari apa yang terjadi pada waktu zaman Nabi Hagai ini. Rumah Tuhan kita yang di depan sana, mungkin sekarang kalau kita bandingkan dengan yang kita duduki hari ini dalam ruangan ini, kemegahannya jauh ini lebih megah. Pertanyaan kedua, apakah kemegahan umat-umat Tuhan yang tinggal di dalamnya, apakah lebih megah daripada kita dulu waktu tinggal atau beribadah di aula yang lama? Kalau tidak lebih baik, sungguh sia-sia kita membangun rumah ini sampai semegah ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudari, Hagai mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu untuk terus bekerja, untuk terus melayani Tuhan. Sehingga Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan tinggal diam saat kita mau melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudari, kita kembali tadi merenungkan tentang kesibukan Yesus tadi ya.
Dan tadi kalau kita membaca di kitab Yohanes pasal 14 ayat 12, kita yang percaya harus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan dan bahkan yang lebih besar daripada itu. Lalu kita juga mungkin bertanya, saya bisa melakukan apa? Saya bukan pengurus, saya bukan aktivis. Mati lagi ya, tes. Kecil nih mungkin, hidupkah? Ketuk karena saya merasa kayaknya kecil. Nggak beres. Oke, baik. Nah ini mulai muncul lagi. Baik, Bapak Ibu Susari, mungkin kita muncul pertanyaan, saya bukan aktivis, saya bukan pengurus, apa yang harus saya kerjakan? Banyak seperti Bapak Ibu. Lalu apakah saya mampu untuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan? Untuk bisa memuliakan Tuhan? Musa waktu diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir juga pernah melakukan hal yang sama. Tadi di awal saya sudah singgung tentang apa yang ada di tanganmu. Mari kita lihat satu pembanding di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat ayat 2 sampai 5. Keluaran pasal 4 ayat 2 sampai 5. Keluaran pasal 4 ayat 2 sampai 5. Demikian firman dari ayat 1 ya, dari ayat 1 saja. Keluaran 4 ayat 1 sampai 5. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. 4, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Bapak Ibu Susari, saat kita berkata kita tidak bisa melakukan apapun, saat kita berkata apa yang harus kita lakukan, tadi contoh yang sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada Musa, melemparkan tongkatnya. Artinya bukan berarti hari ini kita harus cari tongkat, ya. Cari tongkat, bawa tongkat, lalu kita lemparkan tongkat itu, lalu jadi ular, bukan. Ya. Ini adalah pengajaran, makna rohaninya perlu kita tangkap. Bahwa dilemparkan ini kerjakan. Kalau tongkat itu masih tetap dipegang oleh Musa, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan perintahkan, lemparkan tongkatmu itu, jadi ular. Ambil tongkatmu itu, jadi tongkat lagi. Ular dipegang ekornya, jadi tongkat lagi. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Musa. Jadi kalau tanpa tindakan kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membantu kita, Tuhan yang memampukan kita, karena kita tidak bertindak apa-apa. Tapi saat kita mau mencoba, saat kita mau bertindak, kita tadi diingatkan oleh firman Tuhan, kita tidak sendiri. Tuhan punya serdadu-serdadu yang tidak kita lihat, yang mampu membantu kita. Ada satu hal juga di dalam perjanjian baru, mari kita akan buka. Kita buka di kitab Injil Markus pasal yang ke-13. Ini hampir mirip ya. Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-11. Dari ayat 10 boleh juga, dari ayat 10 saja. Ayat 10 sampai 11. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ayat 11, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ini hampir mirip Bapak Ibu Susari. Jadi kalau ini bicara tentang pemberitaan Injil. Saat kita memberitakan Injil, pada waktu itu tidak mudah memberitakan Injil. Jadi banyak orang-orang ditangkap,
dianiaya, disiksa, dipenjara, bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Lalu di sini dikatakan, jika kamu digiring dan diserahkan, jangan kamu khawatir. Kenapa? Ternyata di sini ada peran Tuhan yang menyertai mereka. Tadi dikatakan, katakanlah apa yang karuniakan kepadamu, dan saat itu juga sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Artinya bahwa saat kita tidak memiliki kemampuan, kekuatan, tapi kita mau bekerja, kita mau bertindak, firman Tuhan ya dan amin. Bahwa bukan semata-mata kita yang melakukannya, bukan semata-mata kita yang bertindak, tapi ada peran Tuhan di situ yang memampukan kita untuk bisa melakukan banyak hal. Dan di sini tadi bicara karunia. Beberapa minggu yang lalu kita sering dengar karunia ini di saat seminar tentang One True Church ini ya. Karunia, karisma dan lain-lain. Karunia juga Bapak Ibu, kita semua kan masing-masing punya karunia-karunia yang berbeda. Kalau kita baca, mari kita akan bandingkan ya di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, kita akan buka bersama. Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8, demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat ini berbicara kita jangan mikir terlalu jauh, jangan mikir terlalu tinggi. Wah, nanti bagaimana saya melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang tinggi, jangan terlalu tinggi. Di sini dikatakan bahwa kita hanya boleh memikirkan hal-hal yang biasa saja, sesuai dengan karunia, sesuai dengan iman, ukuran iman yang kita peroleh. Jadi masing-masing kan punya ukuran sendiri. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, tubuh Kristus terdiri dari kita semua. Tubuh kita juga sama kalau kita lihat. Ada mata, telinga, tangan, kaki. Dan semua punya fungsi masing-masing. Nggak ada yang fungsinya sama. Lalu ayat 5, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi ini contoh karunia yang berbeda-beda. Semua kita beda, tapi pasti kita punya karunia yang khusus, karunia yang khas. Tidak selalu ada yang sama karunia ini. Maka kalau kita baca di 1 Korintus pasal 7 ayat 7, ini juga bicara karunia yang khas. Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 7. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-7. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jadi masing-masing kita punya karunia yang khas. Yesus pernah memberikan contoh tentang perumpamaan talenta. Saat Yesus memberikan contoh ini, si tuan memberikan talenta kepada orang-orang di sekitarnya atau bawahannya atau pegawainya, itu sesuai dengan kesanggupannya. Yang dinilai punya kesanggupan 5 talenta diberi 5. Yang dinilai punya kesanggupan 2 talenta diberi 2. Yang dinilai punya kesanggupan 1 talenta diberi 1.
Jadi kita juga semua masing-masing beda. Ya ada yang jadi pengurus majelis itu boleh dikatakan mereka dikasih 5. Yang jadi seksi-seksi nanti talentanya 2. Yang jemaat pada umumnya yang tidak terlibat dalam aktivitas organisasi kasih talenta 1. Misalnya. Cuman pertanyaannya setelah dikasih 5, setelah dikasih 2, setelah dikasih 1, dikembangkan nggak talenta ini? Yang 5 ternyata dikembangkan jadi 10. Yang 2 dikembangkan jadi 4. Yang 1 dikubur di tanah. Saat tuannya datang, yang 5 jadi 10 dipuji. Yang 2 jadi 4 dipuji. Yang 1 tetap 1 dimarahi sebenarnya. Bahkan bukan dimarahi. Coba mari kita lihat Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Ayat yang ke-26. Matius 25 ayat 26 dan seterusnya. 26. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sampai di sini dulu. Nanti ayat 30 kita baca belakangan. Ternyata yang tidak mau mengembangkan talentanya bukan hanya dimarahi Tuhan, tapi dikatakan apa tadi? Ambillah talenta itu. Bahkan bukan hanya talentanya, coba mari kita baca lagi sekali lagi di ayat yang ke-29 bagian bawah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bukan hanya talentanya. Bukan hanya talentanya, apapun juga yang ada padanya diambil juga. Kemarin malam saya sudah sampaikan kalau baca ayat ini serem ya. Meskipun hari ini rasa-rasanya kita masih simpan talenta, tapi Tuhan tidak ambil ya talenta itu dari kita, masih ada sama kita. Bahkan yang lain-lain juga tidak diambil, kita masih bisa hidup sejahtera, masih bisa hidup berkelimpahan, tidak diambil sekalipun kita berdiam diri. Tuhan masih baik. Tetapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Kalaupun hari ini kita baik-baik saja, tapi kita tidak akan pernah luput saat tahta pengadilan Allah terjadi atas setiap umat manusia. Tuhan itu adil. Yang rajin ya akan dipuji, yang malas ya enggak dipuji gitu. Yang banyak melakukan pekerjaan Tuhan pasti upahnya lebih besar daripada yang malas. Itu teori itu pasti berlaku karena Tuhan itu adil. Di dunia nyata juga begitu Bapak Ibu. Di sini yang punya perusahaan kalau ada karyawan yang malas, apakah tiap bulan naik gaji? Tahu tiap tahun dapat bonus, malas nggak mau kerja, jarang masuk, sering absen, laporan nggak beres, penjualan kecil, merugikan perusahaan, apakah mau tambah gaji? Apakah mau dikasih bonus tambahan yang besar? Nehi. Enak banget. Kalau begitu mendingan malas semua. Nggak ada. Tetap yang rajin akan diberikan apresiasi lebih daripada yang malas. Saya yakin dan percaya Tuhan juga sama. Tuhan tuh adil. Kalau enggak kita protes semua yang rajin-rajin. Kalau semua akhirnya sama, upahnya sama. Nggak mungkin. Tetap Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Jadi mari hari ini Bapak Ibu, mari kita bangkit. Dulu jangan pikir, dulu saya mungkin belum banyak melakukan apapun untuk Tuhan. Hari ini kita bangkit. Hari ini kita mari bersama-sama bangun dari tidur kita. Bangun gereja ini. Jangan izinkan gereja ini kemuliaannya tidak lebih dari gereja yang lama.
Dan terakhir tadi di ayat 30, ini yang lebih ngeri lagi, tadi saya bilang, tahta pengadilan Allah ini. Mungkin tidak terjadi di dunia, tapi nanti. Mari kita baca. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wah, ini bicara apa nih? Neraka. Bicara neraka. Neraka disebut-sebut. Di kematian kekal yang sering disebut. Tes. Di Bapak Ibu Susari, biarlah apa yang disampaikan pada sore hari ini benar-benar dapat menjadi satu nasihatnya. Sekali lagi bukan nakut-nakutin ya tadi, kalau saya nggak kerja, talentanya diambil dan semua diambil semua, lalu saja nanti nggak punya apa-apa, masuk neraka lagi ya. Bukan untuk nakut-nakuti, tapi ini mengingatkan kita semua. Karena ini firman Tuhan loh, Yesus yang berkata, bukan saya. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, nasihat, dan membangun kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.